Hari ini saya akan membahas tentang anak-anak ya, tapi ya masih tetap berhubungan dengan ibu hamil dan kehamilan. Banyak menanyakan tentang bagaimana dok supaya anak saya nanti tubuhnya cerdas. Sejak saya lagi hamil sampai nanti saya sudah melahirkan, bagaimana supaya anak saya nanti jadi anak yang cerdas, jadi anak yang pinter. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ini. Sebenarnya juga kecerdasan itu ada faktor genetik ya, genetik dari kedua orang tua. Tapi tidak sepenuhnya seperti itu, karena faktor lingkungan, faktor didikan dari orang tua, bagaimana cara membesarkan, bagaimana cara mengajari sesuatu dari ibu ke anak, ternyata juga bisa memberikan peranan untuk menciptakan anak yang cerdas. Seperti apa penjelasannya? Simak video berikut ini. Oke, langsung aja ya. Pasti semua orang mengidam-idamkan memiliki anak yang cerdas dan pintar. Setiap orang tua saya rasa pengen anaknya seperti itu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita cara mendidik anak dari sejak dalam kandungan sampai dia lahir untuk bisa menjadi anak yang cerdas nantinya. Sehingga tentunya kalau misalnya anak kita cerdas, berprestasi juga bisa membanggakan orang tuanya. Begini, jadi sejak dalam kandungan, tentu faktor nutrisi yang pertama adalah penting. Apa yang Anda makan, apa yang Anda konsumsi, suplemen apapun itu pasti akan nyampe ke bayi dengan cara melalui ari-ari atau plasenta. Ada beberapa nutrisi yang wajib untuk bisa merangsang perkembangan otak si anak. Yang pertama adalah omega 3, itu pasti penting. Omega 3 ini ya bisa Anda dapatkan dari ikan, mungkin dari makanan laut, telur itu juga ada. Omega 3, kemudian EPA dan DHA. Selain dari makanan juga bisa ternyata dari suplemen. Suplemen itu juga ada. Nah, selain dari omega 3, EPA, DHA juga penting vitamin E yang biasa Anda dapat dari kacang-kacangan, brokoli, kemudian zat besi juga dari daging, sayur hijau, kacang-kacangan itu ternyata bisa membantu menjaga nutrisi ibu sampai ke bayi supaya merangsang perkembangan dari otak anak sehingga merangsang kecerdasannya. Selain dari makanan, tentu ada hal-hal yang Anda juga perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana interaksi Anda dengan kehamilan Anda. Jadi contohnya ibu hamil, biasanya kalau lagi mengandung, apalagi janinnya sudah mulai merasakan gerakan, biasanya ibu harus sering berinteraksi dengan si janin. Meskipun dia belum lahir, tapi si janin ini ternyata sudah bisa mendengar suara-suara yang dari luar. Bahkan apa yang ibu ucapkan ternyata bisa didengar oleh si janin. Yang kedua, tips kedua adalah biasakan Anda ngobrol sama si janin, si bayinya dalam kandungan. Yang ngobrol apapun, bisa dengan Anda bercerita, Anda ceritakan dongeng, itu bisa merangsang si anak untuk mendengarkan. Otomatis dia juga di dalam, oh ya suara ibu saya, mengenali suara ibu saya, seperti itu. Selain itu juga, Anda harus mulai membuat nama panggilan ya. Ya nama panggilan bisa kalau misalnya ibu sudah menyiapkan nama anaknya nanti lahir namanya mau dikasih ini, itu bisa. Tapi kalau misalnya belum punya nama panggilan, boleh panggil si janinnya ada dalam perut Anda dengan nama-nama yang lucu, misalnya si kecil, si debay, si unyil atau lain sebagainya. Karena dengan seperti itu dia akan terbiasa mendengarkan suara ibunya. Ada interaksi ya, selain dengan indera juga ada interaksi secara batin antara ibu dengan si janinnya. Selain itu juga tips berikutnya adalah ibu jangan membatasi aktivitas. Nah ini biasanya juga banyak ditanyakan, dok saya lagi hamil boleh nggak ini, boleh nggak gitu. Nah ternyata penelitian menyebutkan ibu yang aktif selama hamil tidak terlalu membatasi aktivitas, itu bisa merangsang kecerdasan si janin dalam kandungan Anda. Ya misalnya aktivitas ya jangan berat-berat juga. Nggak mungkin juga kalau misalnya Anda lompat-lompat, naik turun tangga terlalu sering, itu juga nggak bagus. Tapi juga bisa Anda lakukan aktivitas lain seperti mungkin Anda membaca, Anda jalan-jalan, Anda olahraga ringan, ternyata itu bisa membantu anak jadi lebih cerdas juga sejak dalam kandungan. Lalu ada pertanyaan seperti ini, dok kalau misalnya lagi hamil, saya sering mendengarkan lagu-lagu klasik misalnya kepada janin saya, ditempel ke perut begitu, apakah bisa merangsang untuk janin saya bisa lebih cerdas? Jadi penjelasannya begini ya. Memang kalau kita kebiasakan orang Indonesia, mungkin jarang ya ada orang yang suka dengan lagu klasik. Ya meskipun ada tapi juga nggak banyak. Jadi rasanya itu kayak kurang familiar dengan lagu-lagu klasik ya.
Cuman begini, kalau kebiasaan orang luar negeri, ternyata lagu klasik ini merupakan salah satu jenis lagu favorit juga. Banyak dari sebagian orang di luar negeri, di Eropa atau di Amerika ini suka dengan lagu-lagu klasik. Tentunya karena mereka suka, biasanya ada ibu-ibu yang hamil di sana itu sering mendengarkan lagu-lagu klasik. Bahkan saking sukanya mereka mendengarkan lagu itu ke janin mereka saat mereka sedang mengandung. Ternyata penelitian menyebutkan orang yang suka mendengarkan lagu klasik IQ-nya lebih tinggi daripada orang yang tidak suka mendengarkan lagu. Ya mungkin ini bisa efek karena rasa tenang ya, perasaan tenang, kemudian konsentrasi jadi meningkat ketika mendengarkan lagu-lagu klasik. Ya ternyata bukti untuk kecerdasan janin itu tidak 100% dibahas. Tapi ternyata ada beberapa faktor yang kalau kita logika, ya kalau misalnya kita dewasa bisa mendengarkan suara itu lebih rileks, lebih tenang, begitu juga dengan janin Anda. Karena misalnya Anda hamil, janin itu bisa loh mendengarkan suara-suara yang dari luar, termasuk ketika Anda mendengarkan lagu klasik. Nah, pemilihan lagu klasik ini terserah Anda ya, sebenarnya itu suka-suka Anda juga. Kalau misalnya nggak suka klasik, diganti dengan lagu pop, lagu instrumen, itu boleh. Tapi kalau misalnya Anda suka lagu klasik, bisa cek link pada berikut ini. Anda bisa dengarkan beberapa contoh lagu klasik yang bisa merangsang si janin Anda lebih cerdas tentunya. Ya, lagu klasik ini sebenarnya tidak untuk janin Anda aja. Ibu, kalau misalnya sering merasakan stres pada saat hamil, ternyata juga bisa berefek pada janin. Maka kalau ibu ingin anaknya bertumbuh dengan bagus, kecerdasannya bagus, sebaiknya ibu menghindari stres pada saat Anda hamil. Ya bisa dengan melakukan hobi Anda, mendengarkan musik pop atau musik kesukaan Anda, atau mungkin musik klasik yang ternyata memang sudah terbukti membuat seseorang menjadi lebih rileks dan lebih santai. Itu beberapa tips yang bisa Anda lakukan ketika Anda ingin membuat anak Anda lebih cerdas ketika sedang mengandung. Nah, bagaimana kalau anaknya sudah lahir, sudah umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bagaimana? Anda juga bisa mengajarkan anak dengan cara menggambar. Ya ini kalau orang tua yang pinter gambar, ngajarin anak gambar otomatis gampang. Tapi kalau misalnya orang tuanya kayak saya, gambar juga pas-pasan, nggak begitu bagus, mengajarkan anak untuk menggambar tentunya agak sulit. Saya ada video seperti ini, misalnya Anda mengajarkan anak menggambar dari huruf. Ini selain Anda mengajarkan untuk dia berhitung, 1, 2, 3, dan lain sebagainya, ternyata setiap angka ini bisa Anda kembangkan menjadi sebuah gambar. Ini bisa Anda pelajari, bisa Anda ajarkan juga ke anak Anda, sehingga nanti itu juga merangsang si anak untuk motoriknya dalam menggambar, kemudian proses berimajinasinya si anak, sehingga dia juga bisa mengembangkan kreativitasnya lebih baik lagi dengan cara menggambar. Dan ternyata memang benar, gambar ini bisa meningkatkan IQ si anak, karena dia merangsang logika dan juga merangsang imajinasi. Otak kanan dan otak kiri ini bisa bekerja bersama-sama, sehingga kebanyakan kalau orang yang pinter gambar, kebanyakan kalau teman saya juga lihat teman-teman saya yang pinter gambar, biasanya dia lebih cerdas, pemikirannya lebih imajinatif, dan juga biasanya pemikirannya kalau kita ajak diskusi, biasanya perkembangannya juga lebih bagus. Apa yang dikatakan itu pasti juga berbobot. Ya sebenarnya pada umumnya rangsangan kecerdasan itu bisa juga dari didikan secara langsung. Misalnya kalau anak sudah bisa berinteraksi, sudah bisa melihat kita, diajak ngobrol sudah bisa. Ibu yang suka ngobrol atau istilahnya cerewet lah ya, pada si anak, ternyata si anak ini lebih cerdas loh kecerdasan. Kalau misalnya ibu yang cerewet, anak itu juga meniru, jadi suka cerewet, jadi suka ngomong. Itu juga otomatis kalau anak yang suka ngomong, suka berargumen dengan orang tua, ternyata juga IQ-nya lebih tinggi daripada anak rata-rata. Bagi anak-anak, Anda juga bisa bantu dengan mengajaknya nonton film-film edukasi. Pasti banyak ya film-film baik dari luar negeri ataupun dalam negeri, ya film kartun atau mungkin film-film yang mengajak berinteraksi si punya acara dengan si anak yang ada di rumah sedang nonton. Itu bisa karena otomatis dia perhatiannya dengan gambar-gambar yang menarik, dia melihat, dia bisa menirukan,
banyak kata-kata yang juga bisa membantu dia merangsang untuk bisa bicara lebih cerdas, lebih berpikir, itu bisa. Nah, masalahnya di Indonesia sekarang film-film kartun ini agak jarang. Kalau dulu masa kecil saya sering banget nih lihat film-film kartun, apalagi kalau setiap minggu. Dan di sana juga sebenarnya bukan efek lebih ke malas, bukan, tapi bagaimana anak itu melihat gambar, bergerak, kemudian dia melihat sesuatu objek, itu membuat dia bisa berimajinasi juga, sehingga membantu merangsang kecerdasannya. Ya bukannya mengkritik, tapi kalau misalnya Anda lihat film-film saat ini di televisi, ya sepertinya tidak begitu cocok buat anak-anak Anda. Dan poin yang terakhir tentunya nutrisi juga. Anak Anda sudah lahir, berikan susu, berikan protein, berikan makanan-makanan laut, yang seperti ikan laut, kerang, itu tinggi omega 3, tinggi DHA, EPA, atau mungkin suplemen minyak ikan, itu bisa. Karena vitamin-vitamin itu selain menjaga kondisi anak tetap sehat, juga dia meningkatkan nafsu makan, dan tentunya membantu si sel-sel otak bisa berkembang lebih banyak dan membuat anak menjadi lebih cerdas.